Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah pada hari ini aku berkesempatan buat konten, buat video di YouTube. Yang mana kemarin aku sempat pernah buat pertanyaan Q&A di kolom Instagramku guys. Yang mana seputar tentang aku lah, gimana akunya. Nah jadi sekarang aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kemarin. Nah ini alhamdulillah ini aku baru sempat buat karena aku ada waktu buat libur ini hari Sabtu. Ya karena kalau hari Sabtu tuh aku agak santai guys. Ya karena kalau kayak hari Senin sampai Jumat tuh aku tuh banyak kegiatan. Ya, jadi kayak gini lah kita guys, seorang abdi negara, seorang polisi, kita tuh membagi waktu kita gitu. Waktu kerja, waktu dinas, waktu istirahat, waktu kita jualan, waktu kita buat konten. Nah sekarang aku buat konten dan aku mau menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kemarin. Oke, kita masuk di pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Bang Agung saat pertama kali tugas di Papua? Nah, perasaanku kemarin itu guys, aku tuh ya gembira, aku terharu. Karena kenapa? Karena aku tuh bisa, alhamdulillah aku nih diberi kesempatan sama Allah nih buat tugas ke pedalaman, ke Papua, kita mengabdi ke pedalaman, ke Papua. Jadi itu guys suatu kebanggaan buat aku, buat seorang Brimob itu, yang mana kalau kita diberangkatkan ke Papua. Dan juga kita kalau berangkat tugas itu sob, itu termasuk tugas yang mulia, beneran. Itu tugas yang sangat mulia, yang mana kita ke pedalaman, kita membantu masyarakat yang di sana, kita mengabdi yang ada di sana. Pada tahun kemarin, tepat selama tahun 2022 aku di Papua sob. Jadi selama 1 tahun itu aku sudah di Papua. Jadi alhamdulillah banyak kenangan-kenangan indah, kenangan manis yang aku dapat di Papua kemarin itu. Jadi pokoknya perasaan aku kemarin tuh harus senang, bahagia. Ya di samping itu aku pun juga meningkatkan skill aku, meningkatkan kompetensi diri aku untuk menyiapkan fisik aku, mental aku untuk melaksanakan tugas di tanah Papua. Nah jadi kita tuh tidak bisa sembarangan untuk berangkat ke Papua itu guys. Jadi kita tuh harus membutuhkan latihan fisik, latihan mental. Ya karena yang kita hadapi di sana tuh adalah Medan Papua guys. Jadi kita nggak bisa sembarangan ke sana, harus melalui prosedur tertentu, harus latihan tertentu. Yang mana itu untuk diri kita, untuk keselamatan diri kita juga sob. Jadi kira-kira begitu. Oke. Nah kita masuk di pertanyaan yang kedua. Kakak di Papua kemarin tugasnya ngapain aja? Nah ini pertanyaan yang menarik ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat video aku sebelumnya di TikTok, di Instagram aku, di YouTube. Aku tuh share semua video-video aku di akun medsos. Cuman sedihnya kemarin itu aku tuh sempat punya akun TikTok udah sampai 400.000 followers, cuman diblokir karena nggak tahu kenapa penyebabnya diblokir. Nah jadi tugasku banyak di sana sob, seperti kita mengantar anak sekolah, mengantar orang-orang ke gereja, dan yang paling utama kita itu menjaga objek vital yang ada di sana. Di tempatku bertugas di Papua, di Kabupaten Intan Jaya, Distrik Sugapa. Apa yang dijaga objek vitalnya bang? Nah salah satunya bandara loh. Bandara itu merupakan hal yang paling vital, hal yang paling sensitif di tanah Papua tersebut sob, khususnya di daerahku, daerah tempatku tugas. Karena kenapa? Kalau bandara sempat terputus, kalau bandara sempat kacau, ya otomatis semua transaksi ekonomi apapun itu di kota tersebut bakalan terhenti. Karena kenapa? Semua akses yang ada di kota tersebut itu melalui dari satu bandara itu saja sob. Mau bawa apapun kita, mau kita bawa HP saya ini sob, mau bawa baju yang saya pakai ini, jam tangan saya ini, semua itu memerlukan akses bandara sob. Sekiranya bandaranya itu terhenti, terputus operasionalnya, otomatis pada hari itu ya rantai perekonomian di daerah sana ya pasti terhambat. Maka dari itu kita Brimob di sana, kita polisian di sana, kita jaga benar objek vital yang ada di sana sob. Nah sob, salah satu kegiatanku itu di tanah Papua seperti aku tuh lebih sering mengedukasi masyarakat yang ada di sana sob. Salah satu mengedukasinya tuh ya kayak kita Brimob atau polisi di sana itu kita sering menggunakan senjata. Saya sering mengedukasinya seperti saya sering mengedukasikannya itu seperti memberitahu bahwa Bapak, Mama, ini kita Bapak polisi ini kita bawa senjata toh. Kita ini bukan orang jahat. Kita ini bukan membuat takut Bapak Mama. Maksudnya itu jadi Bapak, Mama
biarpun kita bersenjata ini, ya kita bukan untuk menakuti bapak mama, justru untuk menjaga bapak mama sekalian yang ada di sini supaya aman, supaya tidak ada yang ganggu. Jadi seperti itu guys, salah satu edukasiku, salah satu kegiatanku yang ada di sana. Lebih tepatnya tuh kita tuh binmas, pembinaan kepada masyarakat di sana, seperti itu. Jadi di pikiran mereka itu, kalau yang bersenjata itu bukan hal yang menakutkan. Setiap orang yang bersenjata itu bukan berarti dia itu jahat, dia itu menakutkan. Enggak, justru ketika aparat Polri yang bersenjata di sana itu, justru mereka itu melindungi masyarakat yang ada di sana. Itu salah satu edukasi aku ke mereka. Dan masih banyak lagi edukasiku yang ada di sana, ya seperti aku tuh ya berbagi kepada mereka. Sudah banyak itu aku bagi-bagi sepatu, bagi-bagi baju, bagi-bagi jaket, bagi-bagi makanan, bagi-bagi alat tulis ke mereka semua itu. Ya alhamdulillah, ya itu berkat support dari kawan-kawan semua, seperti itu. Dan masih banyak lagi tugas-tugasku. Yang penting tugasku di sana itu ya kita tuh melaksanakan pembinaan masyarakat, ya kita melindungi masyarakat yang ada di sana sehingga tercipta rasa aman bagi masyarakat yang ada di tanah Papua tersebut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa alasan abang buat YouTube? Nah, salah satu alasanku buat YouTube ya alasannya sehingga kawan-kawan bisa bertanya seperti ini loh. Ngerti nggak? Alasan kawan-kawan bisa bertanya seperti ini ya itu alasanku, makanya aku buat YouTube. Maksudnya yaitu supaya kawan-kawan tahu, supaya teman-teman se-Indonesia ini tahu begini loh keadaan Papua, seperti ini loh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Kalau misalnya aku nggak buat akun medsos seperti Instagram, TikTok, YouTube, pasti teman-teman nggak bakal tahu toh kondisi yang ada di sana, ya enggak? Nah jadi itu salah satu aku alasan membuat medsos seperti YouTube guys. Dan juga aku membuka cakrawala rekan-rekan Indonesia, meningkatkan rasa syukur diriku, teman-teman yang ada di Indonesia, seperti ini loh kondisi saudara kita, kondisi rekan-rekan kita yang berada di Papua. Salah satunya seperti itu sob alasan aku. Bukan aku sekedar berbagi ria, enggak, bukan itu sob. Jadi memang ya, tujuanku salah satunya buat menunjukkan kepada masyarakat Indonesia begini loh keadaan Papua sekarang. Next, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bang Agung, apa pengalaman paling menegangkan dan yang paling mengharukan selama bertugas? Nah, jadi hal yang paling mengharukan itu sangat banyak sekali. Intinya tuh ya rasa syukurku meningkat. Salah satunya ketika di videoku banyak itu guys. Ketika aku mau ngasih mereka hanya super mie yang kita anggap itu murah guys, tetapi bagi mereka itu adalah barang yang sangat mahal, barang yang sangat berharga guys. Itu salah satunya yang mengharukan bagiku. Dan masih banyak lainnya ketika mama tuh ku kasih baju, ku kasih jaket, mereka itu, wah bapak terima kasih, hormat, saya senang bapak suka bagi-bagi ke kita. Mama itu sering berbicara seperti itu sama aku. Dan yang paling sedihnya lagi guys, ketika aku itu mau pulang, ya mereka itu ya pada, bapak kapan pulang kah? Nanti kalau bapak pulang itu kita tidak ada lagi bagi-bagi yang di sini bapak. Itu aku tuh sempat sedih juga. Langsung aku bilang ke mereka, ya mama tidak apa-apa itu, ya tidak apa-apa mama. Saya di sini tugas toh, ya kita doakan aja semoga bapak polisi yang menggantikan saya ini bisa melanjutkan tugas seperti saya, bisa bagi-bagi ke mama. Kayak gitu sob. Jadi seakan mereka itu sedih kalau aku mau pulang. Sedih ya karena bukan aku apa, karena memang mereka tuh setiap sore itu ke tempatku terus sob, mencari Bang Agung, Kakak Agung. Karena mereka tuh udah tahu aku tuh pasti bakal bagi-bagi ke mereka. Itu guys. Ya gitulah, banyak kenangan indah, kenangan manis yang ada di sana. Kalau hal-hal yang menegangkan itu ya karena ya kalau hal-hal yang menegangkan itu tergantung kita. Ya pasti ya namanya kita di Papua, mungkin teman-teman sudah tahu yang 3 huruf itu, yang OPM itu pasti ada. Yang pada intinya kita harus menjaga diri, kita harus safety. Ya jangan sampai kita lengah pada situasi apapun seperti itu. Intinya itu sob dari kita semua, masalah keselamatan itu. Kalau kita lengah, ya
pasti kita bakalan celaka. Cuman kalau kita safety, insya Allah kita bakalan aman. Itu aja intinya sob. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Next, pengen tugas kemana lagi nih bang? Tempat-tempat lain yang menantang seperti Papua. Nah jadi itu aku pengen, ya aku tuh pribadi pengen tugas ke seluruh Indonesia. Jadi aku tuh bisa ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Aceh, ke Sumatera, ke Jawa, kemana kayak itu. Jadi aku tuh pengen ke seluruh Indonesia ini bisa aku pijak guys. Jadi itu sih cita-citaku selama mumpung aku masih muda, selama aku masih mumpung belum nikah. Itu. Jadi kita menambah pengalaman buat diriku. Ya pengalamanku ini bisa aku ceritain ke teman-temanku di YouTube toh, ke anak-anakku juga nanti, ke saudaraku, ke rekan-rekanku semua. Dimana pengalaman itu bisa jadi pelajaran buat kita, buat kawan-kawanku semua. Jadi masih banyak tempat-tempat tugas, tempat-tempat menarik Indonesia yang masih ingin ku datangi sob. Doain aja yang mana semoga aku ketika bertugas nih selalu diberi keselamatan, kesehatan, terhindar dari bahaya apapun gitu sob. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa ku jawab. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga apa yang ku sampaikan ini bisa ada manfaatnya buat kawan-kawan semua dan bisa memberikan motivasi buat kawan-kawan semua. Oke, jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel aku dan Instagram aku, TikTokku juga. Namanya sama dengan YouTubeku, Agung Pangestu.h. Baik, terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton. Terima kasih teman-teman yang udah tidak pernah bosan dengan konten-kontenku, dengan cerita-ceritaku. Dan teman-teman jangan lupa buat follow juga Instagramku Agung Pangestu.h, karena aku disitu sering buat story-story tentang daily lifeku, yang mana bisa membuat, ya itulah kehidupanku sebagai seorang polri, seorang anggota polisi, sebagai seorang brimob, seorang brigadir mobil. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.